Kita sangat mudah berubah hati sementara kewajiban kita adalah bersyukur. Mampukah kita mempertahankan syukur selama 1 hari, 3 bulan? Kita mampu bersyukur, setelah itu hilang rasa syukur kita. Semudah itulah hati kita berubah. Syukur itu tidak serta-merta menjadikan kita menjadi sempurna, tapi kesyukuran itu sesuatu yang akan meretel, akan jatuh, kemudian kita bangun lagi dengan lebih kokoh, dengan lebih baik. Rumah petak, kecil, pengap, dekat tempat sampah, bocor, tidak aman, sewaktu-waktu bisa tiba-tiba orang tok-tok, panggil-panggil, kemudian masih diperoleh dengan cara nunggak, belum lunas, itu pun sewa bukan beli. Rasa syukur itu bisa hilang karena kekecewaan. Rasa syukur bisa hilang karena kesedihan kita. Rasa syukur itu hilang karena rasa takut kita. Mampukah kita bertahan untuk terus bersyukur? Harus mampu, itu satu yang harus kita raih. Akan ada selalu banyak hal yang harus kita syukuri dan mampu menjadi pemicu kita untuk syukur. Meskipun masih nunggak, alhamdulillah masih dibolehkan untuk tinggal. Meskipun bocor, alhamdulillah masih punya rumah. Rumah itu adalah kebutuhan pokok. Meskipun petak, meskipun bau sampah, alhamdulillah masih punya rumah. Meskipun rumah yang kecil, yang petak, yang terlihat tidak aman, yang membuat kita terpapar oleh pandangan mata, yang mata ini ada di depan membuat orang lebih mudah gajah depan mata tidak kelihatan, semut seberang jalan kelihatan, lebih mudah orang menghakimi kita. Itu karena kamu berdosa, itu karena kamu durhaka kepada Allah, durhaka kepada manusia siapapun. Hakikatnya durhaka kepada Allah bisakah kita hindari? Ketidakpahaman kita, ketidakmauan kita untuk belajar seiring waktu terus berjalan buat kita terus tidak pernah berhenti menghakimi, dan ini menciptakan rasa sakit kepada orang lain. Mampukah kita terus bersyukur ketika kita dipandang rendah oleh orang lain, ketika kita dipojokkan begitu rupa oleh orang lain? Itu bukti kalau kamu merendah, tidak memahami bahwasanya setaat apapun kita kepada Allah, hidup adalah untuk diuji dan dicoba. Bersyukur bukan satu hal yang hanya sekali terjadi, tapi satu hal yang harus terus diperjuangkan, pantas layak diperjuangkan dan selalu diperjuangkan. Syukur sekali tidak membuat kita bersyukur selamanya. Tapi rasa syukur itu sesuatu yang harus terus kita hidupkan di dalam jiwa kita, yang harus kita terus selaraskan. Kewajiban manusia adalah membersihkan, meluruskan, dan juga menyelaraskan. Yang disebut dengan iman adalah bersih lurus, yang disebut dengan iman adalah selarasnya hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan, dan itu memakan seluruh waktu hidup kita. Jika masih pernah kita bersyukur, jika kita masih berjuang pertahankan syukur, jika kita masih berusaha menghidupkan syukur, 3 bulan mampu bersyukur, setelah itu meredah, alhamdulillah. Mari kita bersyukur untuk mampunya kita 3 bulan itu. Mari kita bersyukur karena kita masih punya kejujuran, kerendahan diri kepada Allah, keinginan untuk menjadi orang lebih baik, keinginan untuk memperjuangkan kebaikan dalam diri kita. Kebaikan itu tidak perlu diperjuangkan ke orang lain, diri kita sendiri. Mata kita adalah keterbatasan kita, dan kita harus mengubah itu. Kita tidak boleh lagi menjadi karakter yang mudah menilai orang lain, mudah melihat orang lain, tapi kita tidak mudah, kita buta kepada diri kita sendiri. Sudah saatnya kita keluar dari jargon-jargon pikiran orang-orang, manusia-manusia yang dangkal, yang tidak memahami hidup, yang terus hidup dengan pikirannya sendiri tanpa mau belajar bahwasanya setaat apapun kita, manusia adalah manusia yang harus menjalani takdirnya, fitrahnya, ketetapannya sebagai manusia yang akan diuji dan dicoba. Ujian anak sekolah nilainya 100, ujian kita adalah selalu kembali kepada Allah, menemukan Allah dan kembali kepada Allah, menemukan siapa kita, kemakhlukan kita, dan kekudusan Allah, ketuhanan Allah.